Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Peter Jonas Bahatolok, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Jadi kedatangan saya hari ini, saya ingin mewawancara Ibu mengenai Panajar. Nah sebelumnya, nama lengkap Ibu siapa? Evrilia Damayanti. Sudah berapa lama Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk di unit ini semenjak saya ngajar? Semenjak Tamat kuliah sampai sekarang itu kurang lebih 7 tahun. Cuma di beda unit ya. Dikan dia kurang lebih 7 tahun. Sejauh mana pengetahuan dan pemahaman Ibu tentang bahan ajar? Bahan ajar. Kalau pemahaman saya, bahan ajar itu udah nggak asing lagi. Karena kita selalu berkecimpung namanya bahan ajar. Jadi kalau misalnya kita mau bertempur, pasti kita harus mempersiapkan senjata kita. Nah, demikian juga dengan guru. Sebelum mengajar, pasti dia akan mempersiapkan bahan ajarnya. Begitu. Jenis bahan ajar apa saja yang Ibu gunakan saat di dalam kelas? Kalau bahan ajar itu saya bervariasi. Bisa melalui kertas ataupun lembar kerja siswa, atau bisa juga menggunakan soal yang ada di buku, atau juga bisa saya membagikan hasil ringkasan. Dan untuk selama PJJ ini, karena kita COVID ya, saya menggunakan bahan ajar melalui video. Jadi video pembelajaran itu saya rekam terlebih dahulu, saya kemas semenarik mungkin, lalu saya kirim ke siswa. Itu sampai saat ini ya. Jadi kalau untuk bahan ajar itu bisa bervariasi, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita dan pastikan sesuai dengan KD yang kita bawa. Bagaimana langkah-langkah atau metode penyusunan bahan ajar Ibu yang Ibu gunakan dalam menyusun bahan ajar? Bahan ajar, biasanya yang pertama saya lihat itu dari KD dulu, ya, kompetensi dasar ya, karena setiap KD kan beda-beda. Nah kemudian kita lihat lagi yang kedua dari materi-materinya, poin-poin apa yang bisa kita ambil sesuai KD. Ya, kalau misalnya KD-nya menganalisis kebahasaan. Nah kalau dibilang kebahasaan, berarti di sana ada konjungsi, kata penghubung. Nah kita bisa buat poin-poin utama itu di dalam sebuah ringkasan, atau yang pertama ya, atau yang kedua juga bisa kita susun dalam bentuk video. Di dalamnya kita selipkan poin-poin penting yang menyangkut dengan KD yang kita bawa. Jadi intinya kita itu harus benar-benar berlandaskan KD yang ada. Jadi KD itu kan tujuan kan, jadi ada indikatornya. Nah poin-poin itulah yang harus bisa tersalurkan kepada siswa, jadi lebih terarah dia. Yang terakhir itu, bagaimana cara Ibu menerapkan bahan ajar tersebut di dalam kelas? Bagaimana caranya ya? Kalau untuk cara saya sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya untuk anak yang bukan perbedaan ya, biasanya saya sih ada yang sesi tanya jawab dulu, kemudian saya sampaikan bahan ajarnya, atau bisa juga dengan bercanda dulu, kemudian saya sampaikan bahan ajarnya. Jadi bisa bervariasi bagaimana supaya anak itu nggak bosan, dan saya ganti-ganti bahan ajarnya. Jadi misal hari ini saya berikan sebuah gambar ya, misalnya gambar puisi kontemporer kan. Kalau puisi kontemporer kan perwajahan kan. Jadi saya kasih gambar, ini apa sih yang terselip di sini, apa sih yang menonjol dari gambar ini, itu dari segi gambar ya. Jadi saya merangsang siswa supaya mereka berpikir apa sih yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah pasti mereka berpikir kan, ada makna Bu, ada tulisan Bu, ada tipografinya Bu, seperti itu satu. Yang kedua misalnya dalam bentuk puisi, rekaman. Nah atau bisa juga kita dalam bentuk menunjukkan sebuah puisi yang telah dibawakan orang. Nah kita kan bisa merangsang siswa, apa sih yang ada dalam pertunjukan puisi tersebut. Nanti siswa akan menjawab, oh mimik wajahnya Bu,
suaranya bu, intonasinya bu, misalnya ya. Terus vokalnya jelas bu, misalnya. Nah itu bisa dipergunakan untuk menyampaikan bahan ajar. Nah dari poin-poin itu kita bisa menjurus kepada KD yang kita bawa. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya puisi beda, kalau hikayat beda lagi gitu. Baik Bu, terima kasih, itu saja wawancara saya hari ini.